Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih tetap sehat dan semangat selalu mengikuti pembelajaran di akhir semester ini ya. Baiklah, kita masih belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang kerucut. Kemarin kita sudah belajar unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita akan belajar luas dan posisi kerucut. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama yaitu hubungan antara R, S, dan T. Panjang jari-jari, garis pelukis, dan tinggi ya. Yang kedua itu luas selimut kerucut. Yang ketiga luas permukaan kerucut atau luas sisi kerucut atau luas kerucut. Ada 3 istilah, itu sama maksudnya. Kemudian ada volume kerucut, dan terakhir adalah contoh soal dan pembahasan. Nah, kita mulai satu-satu. Yang pertama dulu yaitu hubungan antara jari-jari, garis pelukis, dan tinggi. Nah, seperti ini kalau dihubungkan ya, ini tinggi, ini jari-jari, ini garis pelukis. Ternyata membentuk segitiga siku-siku. Kalian masih ingat waktu di kelas 8 kalau terbentuk segitiga siku-siku itu berlaku apa ya? Ya, berlaku teorema Pitagoras. Ini sebagai sisi miringnya ya. Jadi menurut teorema Pitagoras bahwa panjang sisi miring kuadrat itu sama dengan panjang kedua sisi lainnya, jumlah dari kedua sisi lainnya. Jadi kalau dituliskan menjadi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, karena kita akan mencari S-nya saja, berarti kuadratnya itu dihilangkan. Nah, sebelah kirinya itu menjadi akar ya. Jadi S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Ingat ya, kalau sisi miring itu selalu lebih panjang, makanya ininya ditambah. Nah, berarti kalau mencari tinggi sama jari-jari itu dikurang ya. T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat, dan R sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencari rumus luas selimut kerucut. Kita lihat kemarin bahwa kerucut itu itunya apa namanya, dilihat dari jaring-jaring selimutnya itu berbentuk apa ini namanya, juring ya. Ini asalnya seperti ini, kemudian digunting, bawahnya jadi begini, kemudian selimutnya jadi seperti ini. Nah, ini akan kita cari luasnya. Yang ini itu sebagai S ini ya, S. Kemudian yang melengkungnya ini, yang ini ya. Tadi kan dipotong yang melengkungnya ini sebagai keliling lingkaran, makanya di sininya 2 PR keliling lingkaran. Nah, bagaimana cara mencari luas selimut ini? Ya. Nah, kita pakai perbandingan luas juring, luas lingkaran, panjang busur, dan keliling lingkaran. Ya. Ingat, luas juring itu sama dengan luas selimut karena selimutnya berbentuk juring lingkaran. Nah, ini perbandingannya ya. Luas jaring itu dengan luas lingkaran, kemudian panjang busur dengan keliling lingkaran. Kita ganti luas juring itu luas selimut, dan luas lingkarannya kita tulis lagi. Nah, panjang busur yang ini, panjang busur ini berarti kalau dikerucut seperti ini, yang ini panjang busur berarti sama dengan keliling lingkaran, keliling alas kerucut ya. Yang keliling lingkarannya kita tulis lagi, kemudian luas selimutnya kita mau cari, jadi ditulis lagi. Nah, luas lingkaran itu karena ini yang selimut ini kalau kita buat lingkaran ini, maka S di sini adalah sebagai jari-jari ya, makanya luas lingkarannya menjadi PS kuadrat ya. Kemudian keliling alas kerucut yang ini, kelilingnya alas kerucutnya panjang busurnya itu 2 PR per keliling lingkaran, ini keliling lingkaran yang ini ya, yang besar ini berarti 2 PS. R-nya karena S ini sama dengan S. Oke, berarti luas selimutnya ini kali silang PS kali 2 PR per ini 2 PS ya. 2 P-nya kita coret, kemudian S yang ini satu coret dengan S yang ini, jadi di atas tinggal satu S-nya, sehingga terbentuklah luas selimut yaitu PSR atau PRS. Nah, ini terbentuk rumus luas selimut itu awalnya dari sini ya. Nanti kita akan gunakan di contoh soal. Itu sudah ketemu luas selimutnya. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaan kerucut. Ada 3 istilah, bisa luas permukaan, bisa luas sisi, bisa luas kerucut. Jadi itu maksudnya sama ya. Kita tahu bahwa sisi kerucut kemarin ada berapa? Itu ada 2, sisi alas dan selimutnya. Nah, seperti ini alasnya, ini selimutnya. Nah, gitu ya.
Untuk alas kerucut karena berbentuk lingkaran, jadi rumus luasnya PR kuadrat. Nah, luas selimut tadi kita sudah cari, yaitu PRS. Nah, sekarang kalau sudah ada, kedua ini tinggal dijumlahkan. Jadi, luas permukaan kerucut itu adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, seperti ini kalau pakai gambar. Ini alasnya, ini selimutnya. Yang alasnya itu PR kuadrat ini ya, yang selimutnya PRS. Nah, sampai sini sudah terbentuk rumus luas permukaan kerucut. Nah, sekarang bisa kita singkat ini untuk mempermudah perhitungan ya. Jadi bisa kita pakai rumusnya yang ini. PR dalam kurung R tambah S. Ini udah disingkat. Jadi nanti untuk selanjutnya kita pakai yang seperti ini. Yang ini juga sebenarnya boleh ya. Hasilnya nanti akan sama. Nah, itu kita sudah belajar hubungan antara jari-jari, garis pelukis dan tinggi, kemudian luas selimut dan luas permukaan. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini diketahui tingginya 20, R-nya 15. Pertanyaannya, tentukan luas selimut ya. Oh, luas kerucut. Luas kerucutnya. Berarti kita perlu S ya. Karena rumus luas kerucut itu kan PRS. Di sini belum ada S-nya. Jadi kita cari dulu pakai Pitagoras. S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya ini ada 15 kuadrat ditambah T-nya 20 kuadrat. 15 kuadrat itu 225, 20 kuadrat itu 400. 225 tambah 400 itu 625. Jadi akar 625 ya. Berarti S-nya berapa? 25 ya. Karena 25 kali 25 itu 625, jadi S-nya 25. Nah, sekarang kita bisa mencari luas kerucutnya ya. Rumusnya itu kita gunakan yang sudah disingkat ya, PR dalam kurung R tambah S. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa Pi-nya kita tidak ganti atau bisa juga diganti ya. Pi itu bisa kita ganti dengan 3,14 atau 22/7. Nah, yang pertama kita tidak ganti dulu aja ya. Ini Pi-nya kita tulis, kemudian R-nya ini 15 kali 15 dalam kurung R-nya 15 ditambah S, S-nya ini 25 tambah 25. Oke, 15 kali Pi itu 15 Pi, 15 tambah 25 40. Sekarang tinggal kalikan 15 kali 40 itu 600, Pi-nya kita tulis lagi. Jadi 600 Pi cm persegi. Nah, kalau di soalnya itu tidak ada Pi-nya, berarti Pi-nya sudah diubah, harus diubah menjadi 3,14 atau 22/7. Nah, kita pakai yang 3,14 ya. Boleh pakai 22/7 juga. Ini berarti 600 dikali 3,14 itu menjadi 6 kali 314. Komanya jadi hilang ya karena ada di sini ada 100. Jadi hasilnya 1884 cm persegi. Tuh, jadi ada dua, nanti tergantung soalnya aja. Kalau di PG misalkan kalau ada Pi-nya berarti nanti Pi-nya nggak usah diganti. Tapi kalau tidak ada Pi-nya di pilihannya berarti nanti Pi-nya harus diubah menjadi 3,14 atau 22/7. Ya. Ini nanti ditinggal dipilih saja. Ya, dipilihnya awalnya Pi-nya nggak usah diubah aja dulu kalau tidak ada petunjuknya. Ya, kalau ada petunjuknya Pi-nya harus diganti baru diganti. Oke, itu contoh yang mencari luas kerucut. Sekarang contoh yang selanjutnya, kalau luasnya sudah ada, kita pakai yang tadi ya. Luasnya sudah ada 600 Pi cm persegi, kemudian panjang jari-jarinya 15. Nah, berapa panjang garis pelukisnya? Tadi kita sudah cari ya. Garis pelukisnya ada 25. Nah, gimana bisa dapat 25? Nah, seperti ini. Karena yang diketahui adalah luas kerucut, berarti kita pakai di sini luas kerucut sama dengan PR dalam kurung R tambah S. Luas kerucutnya ini sudah ada 600 Pi, kita tulis di bawahnya. Kemudian R-nya juga sudah ada 15, ini Pi-nya kita masih tuliskan saja, nggak usah diganti karena yang diketahui juga ini Pi-nya tidak diganti. Kemudian dalam kurung R-nya 15 dan ditambah S. S-nya kita cari jadi diganti, jadi masih tetap S. Oke, ini sekarang 15 tambah S kita pindahkan ke sini pakai aljabar ini ya. Ini 600 Pi-nya per ini 15 Pi. Ini Pi-nya kita coret, kemudian 600 dibagi 15 itu 40. Jadi 15 tambah S sama dengan 40, berarti S-nya 40, ini pindahkan jadi dikurang ya. 40 dikurang 15 jadi 25 cm. Nah, betul ya, yang tadi nomor 1 kan panjang garis pelukisnya 25. Nah, ini caranya.
Jadi berurutan dari mulai luas kerucut dulu. Ke bawahnya masukkan angka-angka yang diketahuinya, baru tinggal dipindah-pindahkan seperti yang di aljabar ya. Oke, itu tentang luas kerucut dan mencari garis pelukis atau jari-jari dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan ke volumenya. Oke, volume kerucut itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Nah, sepertiga kali karena luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi pi r kuadrat dikali T. Jadi pi sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Nah, ini volumenya ya. Sekarang kita gunakan ke soal. Contoh soalnya ini jari-jarinya 15, kemudian garis pelukisnya 25. Di rumus volume itu sepertiga pi r kuadrat T. Kita perlu T ya, di sini belum ada T-nya, jadi kita cari dulu. Nah, T-nya berarti untuk mencari T dikurang ya, S kuadrat dikurang R kuadrat, 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat, 625 dikurang 225 jadi 400. Nah, akar 400 itu adalah 20. Berarti kita sekarang sudah tahu T-nya adalah 20. Baru sekarang bisa dicari volumenya. Nah, nanti pi-nya boleh diganti, boleh tidak. Di sini tidak ditentukan ya. Nanti kita cari dua-duanya saja. Volume kerucut sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Sepertiga pi, nah pi-nya nggak usah diganti. Kemudian r-nya kita ganti jadi 15 kuadrat ya. Karena rumusnya kuadrat. Kemudian T-nya ini sudah dicari 20. Nah, sekarang ini berarti 15 kuadrat itu 15 kali 15. Nah, 15-nya kita bagi 3 dulu aja ini. Supaya tidak ada pecahannya. 15 bagi 3 itu 5. Kemudian ini karena kuadrat jadi tinggal satu lagi 15-nya. Kemudian kali 20. Nah, pi-nya kita tulis lagi ya. 5 kali 15 kali 20 pi. Berarti 1500 pi cm kubik ya kalau volume kubik. Nah, misalkan kalau di soalnya itu di pilihannya tidak ada pi-nya, berarti pi-nya kita ubah jadi 3,14. Kalikan dengan 1500 jadi 4710 cm kubik. Ya, mencari volume. Oke, satu lagi. Sekarang volumenya yang sudah ada. Tadi ya volumenya sudah diketahui 4710 cm kubik, kemudian tingginya 20. Tentukan jari-jarinya. Kita sudah tahu tadi jari-jarinya 15. Di contoh soal pertama ya, bagaimana caranya supaya dapat 15? Seperti ini. Mulainya dari volume dulu ya. Volume kerucut sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Volume kerucut yang diketahui nih 4710. Oh, nggak ada pi-nya nih, berarti pi-nya harus diganti. Nah, di sini diketahui nih pi-nya diganti dengan 3,14. Jadi sepertiga kali 3,14, kemudian kali r kuadrat, kemudian kali T-nya 20. Nah, ini kita kali silang ini, yang 3 ini kalikan ke sini. 4710 kali 3 sama dengan 3,14 dikali 20 r kuadrat, dicari ya r-nya. Ini kali ini 14.130, kemudian 3,14 kali 20 hasilnya 62,8 r kuadrat. Berarti r kuadrat sama dengan ini bagi ini. Aljabar ini ke bawahnya ya. 14.130 per 62,8. Nah, supaya tidak ada koma kali 10. Yang atas juga kali 10. Jadi 141.300 dibagi 628, hasilnya 225. Itu r kuadrat yang akan kita cari r saja, berarti diakarkan di sininya. R sama dengan akar 225. Akar 225 itu 15. Jadi dapat r-nya 15 ya, sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Itulah penjelasan tentang luas dan volume kerucut. Nanti kita ketemu lagi berarti di bangun ruang yang ketiga, yang terakhir ya, yaitu bola. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.